Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada segenap pendengar video kali ini yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini kami akan memberikan suatu amalan-amalan yang berkenaan dengan kehidupan kita, terutama sebagai seorang muslim, muslimat, wajib kita wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kita yaitu dengan cara saling mengingatkan dan saling memberikan kesabaran. Inilah yang pertama kami sampaikan, dan semoga yang kami sampaikan nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita bisa bertatap muka, bertemu muka dalam keadaan sehat walafiat, tetap iman dan Islam, dan setelah menjauhi segala larangan-larangannya. Yang kedua, sholawat ma'asalam kita haturkan kepada pangkuan Nabi Agung Muhammad SAW yang telah memberikan kita petunjuk dari jalan yang gelap menjadi jalan yang terang, minad dhulumati ilan nur. Maka kita sepatutnya untuk mengucapkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umatnya dan semoga kita diberikan yaitu syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, pemirsa, pendengar, YouTuber yang Anda berada, kami akan menyampaikan keistimewaan yaitu ayat kursi. Ayat kursi adalah ayat yang diturunkan oleh Allah untuk khusus menjawab apa-apa yang berkenaan dengan musuh-musuh, baik musuh setan maupun jin maupun iblis yang menggoda manusia. Karena di zaman Rasulullah diceritakan bahwa ketika itu sahabat Abu Hurairah disuruh Rasulullah untuk menunggui zakat kurma dikumpulkan di masjid atau Baitul Mal. Ternyata pada malam hari
dicuri bangsa-bangsa setan atau iblis atau demit itu, dan dengan didoakan mantra-mantra pun beliau kembali lagi. Yang kedua kali bahkan ketiga kalinya itu sempat Abu Hurairah itu memergoi dan istilahnya ditanyain, kenapa kamu mencuri? Ternyata jawabnya setan atau iblis itu menjawab, saya tidak punya makanan, saya lapar, maka saya mencuri. Kemudian dilepas oleh Abu Hurairah. Ternyata kedua kali begitu dan seterusnya. Padahal itu Abu Hurairah mestinya sudah memberikan mantra-mantra, tetapi tetap saja begitu mencuri lagi sampai ketiga kali. Maka yang terakhir yaitu Abu Hurairah memegang iblis itu sambil mengultimatum, tidak akan saya lepas karena kamu mencuri terus, berarti bohong. Akhirnya kenapa kamu mencuri terus? Kamu tidak takut dengan ayat-ayat Allah? Sehingga setan itu mengakui, ternyata saya takut hanya ayat kursi. Ayat kursi itulah dibacakan, saya takut. Itulah ayat kursi yang sangat istimewa. Setelah dibacakan, kemudian iblis tadi tidak berani mencuri kurma yang di Baitul Mal itu. Kemudian sampai sekarang ayat kursi ini keistimewaannya banyak sekali, terlebih-lebih untuk menjaga diri, untuk memagari rumah, memagari toko atau warung, untuk jalbu rezeki, dan untuk keselamatan, dan untuk mengusir bangsa jin dan setan. Yang pertama, apabila orang membaca surat ayat kursi, yaitu pada hari, satu hari pada hari, yaitu pada waktu subuh dan pada waktu yang asar, maka beliaunya akan dilindungi dari godaan setan. Setan tidak akan berani karena dilindungi para malaikat dan diberikan keselamatan. Kalau mau tidur dibacakan ayat kursi 3 kali, insya Allah tidurnya tidak akan digoda oleh setan juga. Dan kemudian bisa untuk memagari rumah
biar rumah itu tidak dimasuki bangsa jin, bangsa setan, tuyul dan seterusnya. Maka bisa dengan cara dibacakan ayat kursi itu 21 sampai 4 kali, kemudian ditiupkan kepada benda atau batu atau kerikil 4 kali, nanti diletakkan setiap pojok-pojok rumah. Jadi 21 kali ayat kursi dibacakan setiap kerikil atau batu tadi, kemudian diletakkan setiap pojok rumah. Kalau 4 pojok berarti 4 kerikil kali 21 kali, dan itu dilaksanakan pada malam Jumat jam 1 malam setelah sholat hajat 2 rakaat, kemudian membaca itu. Pak, insya Allah itu akan bangsa setan iblis tidak akan berani masuk rumah itu, karena di situ sudah ditanam ayat kursi, dan ayat kursi mengandung keajaiban dan dijaga oleh malaikat. Itu sudah saya buktikan. Yang berikutnya adalah ketika kita bepergian, maka membaca ayat kursi 3 kali depan pintu sambil menghentakkan kaki 3 kali, maka insya Allah akan selamat dari awal sampai akhir. Itu keistimewaan ayat kursi yang sudah kami praktekkan, dan juga banyak lagi untuk jalbu rezeki, yaitu diantaranya kalau kita sebagai aurat setiap hari dibaca 21 kali atau yang 41 kali, tergantung hajatnya. Kalau hajatnya besar maka rutin sampai 40 hari baca 100 kali. Pak, insya Allah dengan izin Allah, dengan khasiat ayat kursi tersebut, Allah mengabulkan dan Allah memberikan yaitu keistimewaan, dan bisa apa yang kita hajatkan terselesaikan. Coba tolong diamalkan yang memang benar-benar itu mempunyai hajat, karena hajat manusia berbeda-beda. Mungkin belum punya jodoh, bisa pakai ayat kursi. Mungkin yang apes kalau kerja itu artinya tidak beruntung, terus insya Allah ayat kursi inilah yang bisa membentengi dan memberikan solusi supaya diberikan kelancaran dengan baik. Selamat mengamalkan, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan memberikan tambah keimanan kita, sehingga kita tetap mengedepankan doa kepada Allah selain kita ikhtiar. Maka itulah solusi yang paling baik bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.